sudah tampil. Baik, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas banget. Masya Allah. Ya, baik. Tabarakallah. Bapak Ibu, kita mulai saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Pagi. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Luar biasa. Mantap. Mantap ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan virtual ini. Mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru yang sedang mengoreksi atau mungkin sedang menginput nilai rapot, tapi tetap menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan virtual ini dalam rangka di sini kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini bukan hanya semata tugas saya memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak, cuman memang ini merupakan kegiatan yang amat penting supaya Bapak Ibu juga yang belum berkesempatan ikut program guru penggerak juga tahu tentang kegiatan guru penggerak dan salah satunya yaitu tentang budaya positif. Dan untuk mewujudkan budaya positif ini tidak bisa hanya dilakukan oleh guru penggerak saja, tetapi harus ada kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Ketika kolaborasi itu ada, ketika seluruh warga sekolah kompak bekerja sama, insya Allah budaya positif ini bisa terwujud. Baik Bapak Ibu guru, kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 1 jam, insya Allah. Dan diusahakan Bapak Ibu guru on cam ya, jika tidak ada terkendala sinyal ataupun tidak ada hal-hal yang urgent, misal ke kamar mandi, itu kalau ke kamar mandi ya silahkan di off cam, tidak usah dibawa-bawa ke kamar mandi HP atau laptopnya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini itu berjalan dengan lancar dan tidak ada atau tidak terkendala dengan hal-hal yang lain ya Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu guru. Nah, apa sih budaya positif di sini? Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya di sekolah kita juga punya nilai-nilai atau keyakinan yang harus diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin kita di sekolah kita juga ada ya nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan kepada murid-murid kita, sehingga jadinya murid kita itu akan mampu mandiri dan juga bertanggung jawab. Itu merupakan dari perwujudan dari budaya positif. Tentunya setiap sekolah juga punya budaya positifnya masing-masing. Nah, kemudian konsep inti budaya positif yang akan kita bahas di sini ada beberapa poin tentang konsep dari budaya positif. Nah, apa saja konsep budaya positif ini?
Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini 7 poin ini atau 7 konsep ini yang akan kita diskusikan pada kegiatan hari ini. Atau yang akan kita bahas ya Bapak Ibu Guru, supaya Bapak Ibu Guru juga tahu 7 poin ini. Nah, baik. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru atau yang poin pertama ya. Apa pembelajaran dengan paradigma baru di sini? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah menerapkan prinsip berdiferensiasi ini, betul ya Bapak Ibu Guru ya? Karena di kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan pembelajarannya itu yang berdiferensiasi. Nah, maksud dari berdiferensiasinya itu seperti apa? Nah, maksud dari prinsip pembelajaran berdiferensiasi di sini artinya guru itu mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Jadi guru itu menggunakan atau memakai berbagai metode, bukan hanya satu metode saja ketika melaksanakan pembelajaran. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu Guru, murid-murid kita itu memiliki karakteristik yang beragam. Otomatis kebutuhannya juga beragam. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode yang tepat untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Tidak mungkin dari 52 siswa misal, kita hanya menggunakan metode ceramah. Mungkin ada beberapa yang bisa memenuhi dengan menggunakan metode ceramah. Cuman kebanyakan pasti dari murid itu tidak tepat ya, artinya kurang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, bukan berarti berdiferensiasi ini harus misalkan dari 52 siswa mempunyai 52 karakter, 52 kebutuhan, berarti kita harus mengajar dengan menggunakan 52 metode. Bukan begitu juga maksudnya Bapak Ibu Guru ya. Jadi maksudnya di sini kita itu harus tahu atau harus paham metode yang tepat untuk anak-anak kita, sehingga kebutuhannya dalam belajar itu terpenuhi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu Guru tahu ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja ya? Ada yang bisa mengungkapkan apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa lagi kira-kira Bapak Ibu Guru? Yang kedua apa? Disiplin. 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 Oke. Disiplin itu masuk ke mandiri ya. Oke. Terus ada bergotong royong, Bapak Ibu Guru ya, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, itu masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, diharapkan kita bisa menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian lanjut ke yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini apa yang dimaksud disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah.
terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik di sekolah kita? Tentu sudah ya Bapak Ibu guru ya. Ya mungkin pembiasaan-pembiasaannya seperti apa yang sudah ada itu ya, seperti 15 menit sebelum masuk kelas kita kan melakukan pembiasaan membaca surat-surat pendek, itu juga merupakan disiplin positif. Apa yang diwujudkan dari pembiasaan tersebut? Ya salah satunya itu nilai religiusitasnya. Nilai religiusitasnya itu kan masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebenarnya tujuan disiplin positif itu yang mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Perilaku siapa ya? Tentunya murid-murid kita. Dan itu terwujud ketika dari gurunya dulu, baru bisa diterapkan ke murid. Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif ke murid kalau kitanya juga belum bisa menerapkan? Jadi dimulai dari kita sendiri, kemudian baru bisa diterapkan ke murid-murid kita. Nah, nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebijakan universal di sekolah kita apa? Ya tadi yang profil pelajar Pancasila, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernilai kritis, itu yang dipegang sekolah kita nilai-nilainya. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia ini? Nah, kebutuhan dasar manusia yang dimaksud di sini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang kita inginkan, betul ya Bapak Ibu Guru ya? Kita makan karena kita lapar, misalkan seperti itu. Terus apalagi, kita bekerja karena apa yang diinginkan dari bekerja, misal mendapat gaji gitu kan, seperti itu ya. Iya, kalau misalkan kita mengajar karena apa kira-kira yang kita inginkan dari mengajar atau mendidik? Kira-kira yang kalau harapan kita dalam mendidik itu apa yang kita inginkan? Ya tentunya anak-anak kita itu, murid-murid kita itu yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tentunya ilmunya seperti itu ya, atau tersampaikan. iya, atau mentransfer ilmunya tersampaikan, seperti itu. Jangan sampai salah konsepsi, saya mengajar karena saya sudah dibayar, misal seperti itu. Itu yang keliru ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Itu ya, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru di sini coba, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Ada berapa kira-kira Bapak Ibu? SDM-nya. Iya, ada berapa poin? SDM. Ada berapa poin dulu? Ada 5. Ada 5. Hebat sekali Bu Pasito nih. Iya, sebenarnya lihat ada 5 nih poinnya di sini. Baik, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Nah, kira-kira 5 itu apa ya? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan.
Yang kelima, kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus Ini punya terpenuhi, saya Bapak bukan? Ibu Guru. Yang ini punya. Nah, kemudian yang pertama dulu kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Kira-kira apa saja yang termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup? Nah, ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan ini termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar akan penguasaan. Apa saja yang masuk di sini? Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu yang termasuk ke penguasaan. Kemudian yang masuk ke kebebasan. Apa saja yang masuk ke kebebasan? Nah, ada mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Nah, bermain, humor, antusias, dan tertawa ini termasuk ke kesenangan ya Bapak Ibu Guru. Nah, kita kaitkan dengan ke murid-murid kita. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu Guru ketika mengajar, biasanya ya pasti ada saja nih, ada anak yang berbeda. Ketika anak yang lain memperhatikan, tapi ada beberapa anak itu justru malah bermain atau mungkin sibuk sendiri, teriak-teriak misalkan. Nah, perlu diingat Bapak Ibu Guru ketika ada anak yang melakukan hal seperti itu berarti ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ketika anak bermain-main di kelas, ketika jam pembelajaran, atau ketika lagi Bapak Ibu Guru mengajar ada yang bermain, mungkin ada kebutuhan akan kesenangannya yang belum terpenuhi, sehingga dia mencari kesenangannya sendiri dengan cara ya bermain tadi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu Guru menemukan anak atau murid yang berperilaku menyimpang, bahasanya menyimpang atau melanggar aturan ya Bapak Ibu Guru ya, itu berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Karena pada dasarnya ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, itu anak itu tidak akan berperilaku menyimpang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang keempat. Nah, perilaku manusia ini atau tindakan yang dilakukan manusia itu pasti ada dorongannya atau ada sebuah motivasi yang menyebabkan manusia itu berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, motivasi di sini ada 2 macam Bapak Ibu Guru ya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu Guru bisa membedakan tidak apa itu ekstrinsik, apa motivasi intrinsik? Ya silahkan. Mungkin ada yang ingin berkomentar dulu. Ada yang ingin berkomentar? Ya Bu Masito mungkin ada yang ingin dikomentari antara ekstrinsik dengan intrinsik, bedanya apa sih gitu? Kalau ekstrinsik, Pak, Ya, itu istilahnya pengaruh dari luar. pengaruh dari luar, oke. Ya. Sedangkan intrinsik yaitu pengaruh dari dalam diri seseorang tersebut. Oh iya betul, hebat sekali nih Bapak Guru. Kamuk Pak Kamuk nih ya. Terima kasih Pak Kamuk. Iya tepat sekali ya. Artinya kalau motivasi ekstrinsik itu apa ya, berasal dari faktor luar ya. Sedangkan motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Nah,
Kira-kira yang masuk ke ekstrinsik di sini seperti apa maksudnya? Nah, yang pertama di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru melihat ya, ada anak yang sangat patuh sekali terhadap aturan sekolah. Dia selalu datang tepat waktu di kelas, selalu misalkan selalu apa ya, tidak berisik atau diamlah di kelas gitu. Nah, sebenarnya itu bagus tidak sih Bapak Ibu guru? Bagus ya, ketika anak datang tepat waktu sebelum pukul 7 sudah datang. Cuman ketika ditanya kenapa alasannya datang tepat waktu itu, ini yang agak kurang enaknya itu seperti ini. Karena kenapa kamu selalu datang tepat waktu? Ternyata jawaban anak tersebut itu dia itu takut untuk dihukum kalau telat, atau takut dinasehatin, diceramahin guru kalau telat. Nah, ini nih alasan ini yang kurang tepatnya. Jadi perilakunya sudah tepat, datang tepat waktu, tetapi alasannya itu masih menggunakan apa? Masih motivasi ekstrinsik. Ekstrinsiknya apa? Hukuman, biar terhindar dari hukuman, sehingga anak itu rajin tepat waktu datangnya. Berarti ketika tidak ada hukuman, anak tidak tepat waktu. Nantinya kalau seperti itu kan kurang baik juga jadinya ya. Jadi ketika berperilaku karena ekstrinsik itu nanti ketika tidak ada hukuman, anak tersebut akan telat. Karena bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kesadaran diri sendiri anak tersebut datang tepat waktu. Atau kita saja sebagai guru datang ke sekolah kan kadang ini ya, sebelum jam 7 sudah datang ya. Nah, kalau kita tanya kepada diri sendiri, kita datang tepat waktu itu untuk apa? Apakah untuk terhindar dari hukuman atau teguran dari kepala sekolah? Tentunya bukan begitu kan Bapak Ibu guru ya, bukan karena ada teguran atau hukuman dari atasan kita akhirnya datang tepat waktu, tapi memang kesadaran diri kita, karena kita ini guru itu contoh, ya otomatis kita harus bisa mencontohkan hal yang baik untuk nantinya diterapkan oleh murid. Begitu Bapak Ibu guru. Maksud dari ekstrinsik itu jadi faktor dia melakukan sesuatunya karena faktor luar. Faktor luarnya apa? Yaitu salah satunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, selain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman juga, biasanya orang itu atau anak itu melakukan sesuatunya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kan gitu. Dia melakukan sesuatu karena nanti akan ada hadiahnya. Sehingga kalau tidak ada hadiahnya dia tidak akan melakukan. Nah, itu yang bahayanya dari ekstrinsik. Ketika motivasinya didorong oleh motivasi ekstrinsik, ini bisa jadi anak itu kalau tidak ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia tidak akan melakukan. Nah, ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu guru. Justru yang bagus itu ketika dia melakukan itu karena motivasi intrinsiknya. Seperti apa maksudnya? Nah, dia melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya ya dia punya komitmen. Komitmen untuk hadir tepat waktu misalkan ke sekolah dan juga menghargai dirinya sendiri. Ya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang bagus itu murid itu datang itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan atau imbalan, tapi melainkan karena memang dia itu ingin menghargai diri sendiri dan juga mempercayai nilai-nilai yang dipercaya. Mungkin nilai yang dipercayanya salah satu kedisiplinan, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Ya tentunya kita juga harus bisa menerapkan yang motivasi intrinsiknya dulu ya Bapak Ibu Guru ya. Sebelum kita menerapkan ke murid, tentunya kita terapkan dulu ke diri kita sendiri. Jadi kita itu memang punya komitmen, kesadaran sendiri tanpa adanya unsur ada hukuman ataupun dari faktor orang lain. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kira-kira hukuman dengan konsekuensi itu sama tidak ya Bapak Ibu Guru?
hukuman dengan konsekuensi itu sama tidak Bapak Ibu guru kira-kira? Tidak sama, Pak. Tidak Tidak sama sama. ya, berbeda ya. Oke, kira-kira Beda. bagusan hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Masito yang telah menjawab ya. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Oke, ke hukuman dulu ya Bapak Ibu guru. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Betul ya? Betul tidak nih? Sepakat tidak nih? Tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika Bapak Ibu Ya. guru melihat murid yang misalkan melanggar suatu aturan misal, kan tidak direncanakan biasanya itu. Tidak dari semalam kan direncanakan lah nanti kalau saya melihat anak murid saya akan langsung nyuruh begini begitu. Nah, tidak direncanakan seperti itu. Datang saja secara tiba-tiba begitu kan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, murid juga kan tidak tahu ketika dia melanggar mau diapakan. Biasanya hukuman tuh kayak gitu cirinya. Jadi tahu-tahu berdiri di tengah lapangan misal. Itu saja. Atau hormat ke bendera misal seperti itu. Dan hukuman itu bersifat satu arah saja, hanya dari guru ke murid saja sudah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman itu kan kalau tidak ya fisik atau psikisnya atau secara verbal. Nah, itu hukuman Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau konsekuensinya seperti apa? Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati ya sesuai peraturan. Kalau di kelas saya, Bapak Ibu guru ya mungkin yang sudah pernah main-main masuk ke kelas saya kan ada kesepakatan kelas yang ada foto anaknya sambil di bawahnya ada tulisan. Nah, itu terencana Bapak Ibu guru, disepakati sesuai peraturan kelas ya. Bukan peraturan kelas, namanya keyakinan kelas. Jadi antara guru dan murid itu berdiskusi, berdialog dan menyepakati, akhirnya jadilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi terencana ketika ada anak yang melanggar itu ada konsekuensinya. Anak tahu konsekuensinya bakal apa. Contoh ketika dia mengotori kelas nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya membersihkan kelas otomatis seperti itu. Itu pun sudah disepakati secara bersama guru dan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun bahasanya itu lebih baik ya daripada hukuman. Kalau hukuman kan kesannya itu marah-marah, emosional gitu kan ketika memberikan hukuman ke anak, tapi kalau konsekuensi itu tetap dia itu dibuat tidak nyaman karena memang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Walaupun ada konsekuensinya ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru itu selalu memantau murid tersebut. Artinya ketika sudah menerima konsekuensi, tetap dalam pantauan guru si anak tersebut. Nah, apakah kira-kira anak itu mengulanginya lagi atau tidak? Jadi selalu diawasi, tapi mengawasinya juga tanpa murid terasa diawasi seperti itu. Nah, kemudian ada restitusi. Nah, apa restitusi? Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi ketika ada anak yang melanggar atau misalkan ada yang melakukan hal yang menyimpang, nah kita itu harus melakukan restitusi kepada anak tersebut. Cuman kepada kenyataannya, realitanya kita itu langsung pakai ini hukuman, betul ya? Ya termasuk saya sendiri juga kadang seperti ini, hukuman saja. Pada bagusnya kita itu melakukan restitusi dulu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau tidak pakai restitusi, biasanya anak itu patuhnya sementara. Misal kalau pakai hukuman langsung dihukum saja tanpa adanya restitusi. Mungkin pada waktu itu ya nurut, patuh, tapi kemudian diulangi lagi. Tapi kalau ketika menggunakan restitusi, nanti
anak itu belajar dari kesalahannya sehingga meminimalisir mengulangi perbuatannya lagi seperti itu. Dan restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak merasa melakukan kesalahan, anak sendiri yang mencari solusinya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Mungkin kalau di kita ya gurunya yang mencarikan solusi, tapi kalau di restitusi jadi anak yang mencari solusi penyelesaian masalahnya. Kita ambil contoh anak yang selalu telat. Nah, anak sendiri yang mencari solusi bagaimana supaya tidak telat begitu Bapak Ibu guru. Bukan dari kitanya ya yang menawarkan solusi, tapi anaknya diarahkan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kemudian ya hukuman sudah, konsekuensi sudah, lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, di sini kita akan membahas tentang posisi kontrol guru. Tentunya kita sebagai guru punya posisinya masing-masing. Kira-kira letak posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana? Nah, yang pertama posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Nah, ada yang berperan sebagai penghukum? Pasti ada ya. Termasuk saya juga terkadang berperan sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, nanti ada nih guru itu perannya membuat merasa bersalah saja kepada siswanya. Nanti kita akan bahas maksudnya seperti apa. Kemudian ada yang posisi kontrol gurunya sebagai teman. Jadi seolah-olah murid itu posisinya seperti teman kita gitu. Kemudian yang keempat pemantau atau pengawas. Nah, nanti ada nih posisi kontrol guru sebagai pemantau seperti apa. Nah, nanti dibahas ya. Kemudian sebagai manajer. Yang terakhir itu sebagai manajer. Baik, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi ya, yang ada 5. Nah, di sini ada kasus, contoh kasus ini real ya, terjadi di sekolah kita nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, biasanya setiap upacara bendera ada saja ya siswa yang tidak memakai atribut sekolah, entah itu topi atau dasi mungkin atau rompi atau bahkan sepatu, tidak pakai sepatu tuh. Nah, pasti ini ditemukan karena memang terjadi di sekolah kita. Nah, penghukum. Nah, biasanya kalau penghukum menemukan anak seperti itu, ketika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, biasanya seperti ini nih. Langsung menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam misal. Berdiri di lapangan 1 jam, lari di lapangan 2 kali putaran misal. Nah, itu sebagai penghukum, langsung menyuruh anak tanpa adanya pertanyaan kenapa tidak memakai atribut lengkap, bisa langsung menghukum. Ciri-cirinya penghukum itu nada suaranya tinggi, kayak marah-marah ya Bapak Ibu guru ya, nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya apa? Matanya melotot, melotot sambil marah, sambil melotot, dan jarinya nunjuk-nunjuk. Nah, itu biasanya penghukum seperti itu. Dan menghardik, selalu berkata-kata yang dengan suara yang agak tinggi ya, agak keras gitu tuh. Ya, kalau di sini kayaknya tidak ada ya, walaupun sebagai penghukum juga tidak sampai melotot-melotot dan nunjuk-nunjuk, apalagi menghardik, tidak ya Bapak Ibu guru ya, alhamdulillah ya. Mungkin paling kalau pemberian hukuman seperti ini ada 1 jam, tapi 1 jam juga kita itu nggak nyampe 1 jam juga ya, paling ya berapa menit doang agar anak itu memang diberi efek jera ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan sekolah biasanya seperti ini nih. Nah, ada pernyataan seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini ciri khas dari pembuat merasa bersalah.
Jadi seolah-olah anak itu biar seolah-olah merasa bersalah begitu. Jadi merasa bersalah akan tindakannya. Dan ciri khasnya dari pembuat merasa bersalah itu nada suaranya itu memelas. Biasa ya, kamu nih bikin kesalahan mengecewakan bapak atau mengecewakan ibu nih, selalu melanggar aja nih, misalkan seperti itu. Halus, sedih suaranya tuh. Kemudian juga agak merapat pada anak ya ngomongnya, dan juga lesu. Nah, kira-kira ada dampaknya tidak kepada anak ketika kita menjadi posisinya itu pembuat merasa bersalah? Tentu ada ya Bapak Ibu guru ya dampaknya. Kira-kira bagus tidak? Mungkin dari segi bagusnya ya memang anak akhirnya sadar gitu ya. Cuman ada dampak yang kurang baiknya juga. Dampak yang kurang baiknya seperti apa? Bagi anak yang baperan ya, yang selalu bawa perasaan, itu bikin down mentalnya. Jadi anak itu bisa saja terngiang-ngiang terus, bahasa yang dikatakan guru kecewa padanya, akhirnya dia down mentalnya, selalu terpikirkan setiap hari dan malam, akhirnya apa? Ya mungkin kalau orang dewasa mah bisa stres begitu. Nah, ternyata ada dampak yang kurang baiknya juga, jadi jadi pembuat merasa bersalah itu. Tentunya setiap posisi kontrol itu ada dampaknya ya Bapak Ibu guru. Kalau penghukum tadi itu bisa aja dampaknya anak itu akan benci ke kita, akan dendam mungkin seperti itu, akan marah ke kita, atau lebih jadi anak itu ketika dia dimarahin, anak itu akhirnya emosionalnya tidak terjaga gitu Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah ya memposisikan diri sebagai teman kepada murid-muridnya. Nah, biasanya seperti ini pernyataannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Misal, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, biasanya pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Seolah-olah kita itu berbicara atau mengobrol dengan teman sendiri ke anak itu. Memang ada dampak positifnya, cuman ada juga nanti dampak yang kurang baiknya seperti itu Bapak Ibu guru. Cirinya apa? Nada suaranya ramah, akrab, bercanda seperti itu ya. Dan bahasa tubuhnya merapat pada murid dan senyum. Kira-kira dampak yang kurang baiknya dari posisi kontrol ke teman itu apa? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu guru? Yang posisi kontrol teman ini dampak pada muridnya apa? Selain yang kita bicarakan dampak yang kurang baiknya ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu guru, kita diskusi. Bukan berarti saya yang berbicara ini yang tahu segalanya, sama saya juga masih belajar Bapak Ibu guru, dan saya juga kan terkadang belajar dari Bapak Ibu guru juga. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi saling tukar pikiran, saling berbagi, maksudnya seperti itu. Kira-kira yang dari posisi kontrol teman ini Bapak Ibu guru dampaknya apa ya? Ada yang bisa berkomentar? Mungkin dari Bu Sri atau Bu Masitoh mungkin. Oke, baik ya. Dampaknya biasanya anak itu bergantung pada gurunya, bergantung pada satu guru tersebut yang dianggap mungkin sebagai temannya sendiri ya. Dan dampak kurang bagusnya juga, anak itu kadang menganggap kitanya bukan kayak guru tapi melainkan temannya. Kalau bahasa serenangnya itu apa ya, agak dusun mungkin ya, seperti itu ya anak tersebut. Iya, karena memperlakukan kita kayak temannya juga, akhirnya seperti itu. Yang niat hatinya kita sebagai teman itu mendekati anak supaya anak tidak melanggar gitu, malah
efeknya anak itu menganggap kita juga bukan Tidak sopan. gurunya, tapi temannya. Akhirnya dampaknya kurang baik juga seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau di sini biasanya pernyataannya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu Kak konsekuensinya, besok atributnya harus sudah lengkap. Nah, ini pemantau atau pengawas ya. Jadi kalau pemantau itu lebih mengaitkan ke aturan. Pokoknya yang melanggar berarti harus terima konsekuensinya. Seperti itu. Tanpa adanya pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi murid. Hanya sebatas yang melanggar terima konsekuensinya. Ciri khasnya apa? Nadanya itu datar ya. Datar suaranya. Ya tidak marah, tidak tinggi, tidak lembut juga. Tidak tinggi seperti penghukum, tidak lembut atau halus juga seperti teman dan pembuat merasa bersalah. Dan bahasa tubuhnya formal. Ya dampaknya apa? Ya dampaknya anak tidak bisa memecahkan masalahnya atau tidak bisa mencari solusi dari masalahnya. Ya karena memang yang dikaitkan aturannya saja. Begitu kalau pemantau. Memang dari sisi ininya bagus ya, tegas gitu. Cuman dampaknya itu ya anak tidak bisa memecahkan masalah dari yang dihadapinya. Nah, yang terakhir nih, manajer nih. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah menerapkan atau sudah berperan sebagai posisi manajer belum ya? Nah, posisi manajer itu seperti apa ketika menemukan anak yang melanggar atau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi bahasanya seperti ini. Jadi guru itu bertanya ke anak tentang kesalahannya, tentang benar tidak atas tindakannya, kemudian menanyakan solusi untuk memperbaikinya. Kira-kira solusinya apa supaya kamu bisa memakai atribut lengkap misal. Kan nanti anak menjawab, oh ya Pak nanti saya beli misal. Nah, cirinya di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini ciri dari manajer. Dari 5 kontrol posisi guru ini diharapkan kita itu bisa menjadi seorang manajer. Agar anak itu bisa belajar dari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Sehingga anak menjadi mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi ini nih Bapak Ibu Guru, yang manajer ini nih, yang harus bisa kita terapkan. Mungkin kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau, memang ini sudah biasalah kita lakukan ya. Nah, ini yang manajer ini yang sering kita lupakan. Nah, ini Bapak Ibu Guru ada contoh 5 posisi kontrol. Ada suaranya tidak Bapak Ibu Guru videonya? Ada. Ada Pak, ada. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu Guru contoh penerapan atau contoh 5 posisi kontrol guru ya. Setiap kontrol itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan dampak ke anaknya juga responnya tadi berbeda-beda. Ketika jadi penghukum, responnya berbeda. Bahkan sampai ketika jadi manajer ya Bapak Ibu Guru. Jadi diharapkan peran kita itu bisa sebagai manajer agar anak bisa memperbaikinya sendiri atau belajar dari kesalahannya dan bisa memecahkan masalahnya sendiri sehingga menjadi murid atau siswa yang berpribadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang ada kuis nih Bapak Ibu Guru. Silahkan Bapak Ibu Guru, di situ kan ada kolom chat ya, nanti dijawab di kolom chatnya. Nanti ditebak ya, kira-kira Bapak Ibu Guru posisi kontrol apakah ini? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Apakah penghukum, pemantau, pemerasa buat masalah, teman, atau manajer? Silahkan di kolom chat saja Ibu Bapak Guru, takutnya mikrofonnya berkendala. Di situ ada nih di sini, silahkan di chat tulis kira-kira posisi kontrol apakah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, silahkan di chat saja Bapak Ibu Guru. Kita seru-seruan aja Bapak Ibu Guru, jangan takut salah. Namanya juga kita lagi berbagi ya, lagi belajar, tidak apa-apa kalau keliru-keliru. Ada kolom chatnya Bapak Ibu Guru, silahkan dijawab. Ya, Bu Sri pemantau. Oke, yang lain silahkan. Bapak Ibu Guru kira-kira apakah pemantau, apakah manajer, apakah penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Ya, kita nunggu dulu ya Bapak Ibu Guru, biar rame dulu nih. Memantau atau pemantau. Oke. Kayaknya semua ada Pak. Oke, diborong semua ada. Oke, terus. Kita tunggu dulu. Oke, kita kunci dulu ya jawabannya ya. Karena memang ada 5 pertanyaan. Bagi yang belum menjawab, boleh nanti menjawab di kuis yang keduanya nanti ya. Oke, kira-kira betul tidak atau tepat tidak? Jadi pernyataan pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu.
Ini ada kata kecewa ya, sebenarnya clue-nya ini dikecewain ini. Pembuat merasa bersalah, Ibu Bapak. Jadi ini posisi kontrol yang dilakukan oleh pembuat merasa bersalah. Karena ciri khasnya dari pernyataannya itu ada kecewa bisa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti pembuat merasa bersalah. Sehingga anak itu merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Oke, tidak apa-apa ya Bapak Ibu Guru, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang berdiri di depan kelas. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Nah, chat lagi Bapak Ibu Guru, jangan takut salah, tidak apa-apa. Ini dari pernyataannya jelas ya, Bapak Ibu Guru, ada clue-nya juga di sini. Penghukum Ibu Masito, oke. Terus Bu Sri hukuman, oke ya, penghukum berarti. Terus siapa lagi? Ayo isi. Nasehat, Pak. Nasihat Nasehat. itu masuknya ke apa Pak? Kamu apa? Teman, hukum, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Memotivasi. Memotivasi. Oke, yang lain sudah kita kunci. Ini yang jawab Bu Sri dengan Bu Masito. Tidak apa-apa Bapak Ibu Guru, kita berkomentar ya. Jangan takut salah, tidak apa-apa. Oke, kita lihat apakah jawabannya betul. Jadi ada 2 orang yang menjawab hukuman atau penghukum ya. Iya, betul, penghukum. Ya, jadi jelas dari kata-katanya ini, sekarang berdiri di depan kelas. Iya, ada anak yang ngobrol, berdiri di depan kelas. Begitu. Biasanya kan gitu, itu sebagai penghukum. Nah, sekarang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yuk kira-kira kontrol apakah aku? Biasanya guru yang membuat pernyataan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah pemantau? Apakah penghukum? Apa pembuat merasa bersalah atau manajer mungkin? Silahkan chat lagi Bapak Ibu Guru, tidak apa-apa yuk. Kalau tidak pakai chat boleh langsung Bapak Ibu Guru aktifkan mikrofonnya. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu Guru ya. Teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, terus pemantau dan manajer. 5 tuh, pilih salah satu. Kira-kira yang rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini tuh sebagai apa? Ya, Bu Masito menjawab manajer. Oke. Pak Tubagus Abdullah juga manajer. Baik. Bu Sri manajer juga. Bagus. Oke, sudah menjawab, ikut menjawab. Pemantau, Pak. Oh, Pak kamu pemantau. Iya, boleh. Pemantau. Ya. Pak Kamuk mah sensasi. Oke. Sensasi Pak Kamuk mah. Kita lihat jawabannya Wah. apakah. Jadi ada Lagi 2 ya. kerja Ada soalnya. pemantau, ada manajer ya. Kita lihat apakah betul pemantau atau manajer. 3, 2, 1. Dia manajer Bapak Ibu Guru. Kenapa manajer? Menang. Karena manajer ini menanyakan ke muridnya 2 poin. rencana atau solusi dari masalah yang Iya, dilakukan atau yang dilakukan. dihadapi anak ya. Jadi mencari solusinya. Jadi rencana untuk menyelesaikan masalah. Masih ada 2 lagi. Tadi yang jawab benar dari pertama ada tidak? Kayaknya tidak ada ya yang dari 3-3-nya benar ya. Baru 2 ya. 2 pertanyaan dijawab benar oleh Bu Masito, Bu Sri juga 2 poin. Nanti hadiah diambil masing-masing di toko terdekat. Ada poin, ada hadiahnya enggak? Ambil Ada di Di toko terdekat ambil. Di
tokoh terdekat ya. Harus Ada, pakai tenang uang. aja, ada. Baik, lanjut ke yang keempat. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu guru ya, misal. Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Boleh di chat langsung atau langsung open mic? Buka mikrofonnya. Teman. Apakah Oke, Bu lakukan Sri demi jawab teman. apa sih Bapak Ibu guru? Oke, kita nyari satu lagi lah atau dua lagi. Teman. Bu Sri teman. Apa sih? Ayolah lakukan Ayolah, demi Bapak lakukan. Ibu guru. Baturan. Oh, Baturan. ya teman. Bu Masito teman. Baik. Baturan. Baik. Bahasa ininya keluar. Kecil-kecil. Misalnya Teman. kecil, jadi Nah. ini nggak jelas kalau nggak di Ya. Pakai kacamatanya, Bu, dipakai kacamatanya. Oke. sume. Kita coba kunci jawabannya. Teman, baturan, teman. Oke lah. Konco. 3, 2, 1. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu guru ya. Jawabannya Konco. adalah jrejejeng. Teman. Betul ya. Oke. 3 poin. Wih, Bu Sri, Bu Apa itu? Kalau Bu tidak Masita pernah udah betul. Nah, mendapatkan sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu guru, yo. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Boleh langsung lah open mic saja biar cepat. penghukum. Penghukum, Bu Masito jawab penghukum. Oke, yang lain? Apa sih? Kita nyari ininya dulu ya. Biar ada perbandingan dulu, jangan satu orang dulu. Ya. Ayo penghukum. Yang lain tidak apa-apa, boleh langsung di kolom chat atau langsung buka mic-nya, mikrofonnya. Ini sebenarnya mau jawab tapi ragu-ragu kayaknya nih ya. Penghukum. Oke. Apa pemantau ya? Iya. Sing terdekat deh. Pak Kamuk Kenapa? apa Pak Renege Kamuk lagi. nih? Belum ngasih Iya, jawab komentar lah. nih. Jawab. Iya ya. Apa tuh? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Kamu tidak mendapatkan nilai jika kamu tidak mendapatkan tugas. Antara penghukum sama pemantau. Iya, Antara itu satu aja dong. Kebagian orang lain. Iya, satu aja ya. Jawabannya kan setiap Pak Kamuk. pertanyaan itu satu. Masa antara ya satu aja. Penghukum apa pemantau, Bu Masito? Kita perjelas lah. Iya ya. Iyalah satu dong. Bu Sri belum jawab nih Bu Sri nih. Biar poinnya nih. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Penghukum itu, Pak. Penghukum. Oke, jadi ada dua jawaban ya. Ada yang menjawab penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah. Baik, kita kunci saja. Oke. 3, 2, 1. Pemantau. Wah, benar. Iya. Tidak ada yang betul ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu guru ya. Kita seru-seruan aja. Jadi yang seperti ini pemantau. Kenapa pemantau? Karena lihat dia itu pernyataannya jika kamu tidak pernah mendapatkan tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mengacu ke aturan ya. Betul. Karena aturannya begitu. Aturannya begitu. Jadi ciri khas pemantau itu dia tuh selalu mengaitkan dengan aturan-aturan. Kalau teman biasanya Jadi di hati mah itu ada sih. demi Bapak Ibu nih, biasanya ciri khasnya ini, demi Bapak Ibu tolong ya gitu tuh. Biasanya kalau teman seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah itu ada kata kecewa biasanya Bapak Ibu.
saya kecewa sama kamu. Iya. Kamu mengecewakan bapak ibu aja misal seperti itu pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum ya ciri khasnya ada hukumannya, berdiri di depan kelas. Misal Hukuman. seperti itu. Kalau manajer dia menanyakan, Ada sanksinya. menanyakan rencana apa untuk menyelesaikan masalahnya, begitu. Jelas ya Bapak Ibu guru ya, Iya. 5 posisi kontrol ini ya. Insya Allah jelas. Ya, lanjut ke 6. Lanjut. Keyakinan kelas nih. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menerapkannya. Cuman belum belum ada saja bukti fisik yang ditempel gitu ya. Karena keyakinan kelas itu ya salah satunya itu harus ada gitu di dalam kelas, entah itu berupa tempelan keyakinannya atau mungkin dalam bentuk poster misal. Yang penting ada di kelas dan semua anak bisa membaca keyakinannya. Apa sih keyakinan kelas di sini? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi kesepakatan Bapak Ibu guru ya. Yang namanya kesepakatan itu pasti bukan dari guru saja maksudnya seperti itu. Pasti lebih dari guru saja, artinya bukan satu orang yang membuat keyakinan kelas itu, bukan satu orang, bukan dari gurunya saja, melainkan ada muridnya juga baru disepakati. Biasanya kan kalau kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas itu, kalau memang poin-poinnya itu dari murid juga akan segan untuk melanggarnya, karena ya murid yang menyepakati juga, murid yang membuat juga, seperti itu. Beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu guru ya. Kalau peraturan kelas itu cenderung lebih ke hanya guru yang membuat. Misalkan dilarang membuat sampah di kelas. Itu namanya peraturan kelas Bapak Ibu guru. Karena yang membuat aturan itu tanpa kesepakatan dan biasanya kalimatnya itu kalimat negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan ada kata tidak, itu kalimat negatif. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya tidak boleh membuang sampah di kelas, berarti kalimat positifnya apa itu? Bisa jadi kalimat Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh ya seperti itu, tapi ada tidak kalimat yang lebih ini lagi selain buanglah sampah pada tempatnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Sebaiknya, negatif, berat peraturan kelas kalau jangan. Iya. Apa kira-kira? Emang buanglah sampah pada tempatnya juga masuk ya ke kalimat positif ya. Cuman yang enak itu kira-kira kalimatnya seperti apa di kelas tuh? Sebaiknya. Kamu buang sampah pada tempatnya. Ya, oke. Gitu ya. Boleh seperti itu. Cuman ciri dari keyakinan kelas itu kalimatnya itu tidak terlalu panjang, mudah diingat, kayak slogan-slogan seperti itu. Aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Duh iya, ini udah ini. Oke, ya kalau misalkan tidak boleh membuang sampah pada tempatnya itu nilainya kan tentang kebersihan ya. Artinya mungkin bisa diganti juga keyakinan kelasnya jadi jagalah kebersihan kelas, misalkan seperti itu. Jagalah. Iya, berarti himbauan ya. Himbauan. Atau apalagi ya mungkin. Intinya kalimat ciri khas dari keyakinan kelas itu selain kalimatnya positif, itunya apa? Mudah diingat dan dipahami anak. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kadang anak jangankan mengingatnya begitu, membacanya aja juga males kadang seperti itu. Jadi kayak slogan-slogan di poster-poster gitu Bapak Ibu guru ya, yang singkat, padat tapi jelas begitu. Nah, jadi di samping keyakinan kelas ini sebenarnya tujuannya apa sih? Meningkatkan kedisiplinan murid Bapak Ibu guru tujuannya.
Nah, kenapa sih di kita kadang sudah ada peraturan tapi anak melanggar? Karena memang peraturan itu dibuatnya oleh Dewan Guru tanpa melibatkan murid. Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama antara guru dan murid sehingga disepakati juga bersama-sama. Jadi meminimalisir anak itu melanggar. Kalau melanggar bagaimana? Ada konsekuensinya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita juga membuat konsekuensinya. Ketika anak mengotori kelas, membuang sampah di dalam kelas, berarti apa nih konsekuensinya? Ya otomatis misal membersihkan kelas, menyapu. Nah itu konsekuensinya seperti itu. Jangan sampai kita buat konsekuensi yang gak nyambung. Anak mengotori kelas tapi konsekuensinya berdiri di tengah lapangan misalkan. Kan itu dijemur. Iya, hormat dijemur di bendera. lapangan. Itu kan gak nyambung Bapak Ibu Guru, itu masuknya Hormat hukuman. kepada di depan bendera. Itu jatuhnya kepada hukuman bukan konsekuensi. Jadi konsekuensi di sini ya artinya yang bisa dikatakan menebus kesalahannya ya. Nanti ada lagi terakhir itu yaitu yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini poin terakhir Bapak Ibu Guru dari konsep budaya positif. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ini ya bentuknya segitiga seperti ini. Nah, kemudian yang paling dasar ini nomor 1, menstabilkan identitas. Ya, sisi miring yang sebelah kirinya itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiganya itu yang sebelah kanannya menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya, percakapan yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ketika ada anak yang melanggar, baiknya kita gunakan segitiga restitusi. Ya, jangan langsung menjudge, menghukum langsung tanpa tahu alasan anak melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Guru. Nah, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan juga memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi tujuannya itu supaya anak belajar dari kesalahannya. Kalau sudah anak belajar dari kesalahannya, insya Allah anak juga tidak akan mengulanginya lagi begitu. Yang menyebabkan anak mengulanginya lagi itu karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Kenapa anak tidak belajar dari kesalahannya? Karena kita tidak menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu harus ada dialog Bapak Ibu Guru. Jadi buat panggil anak, buat anak tersebut merasa nyaman sehingga dia mengungkapkan isi hatinya, kenapa bisa melakukannya, misalkan melakukan kesalahan itu, dan di akhirnya itu bisa menemukan solusi sehingga jadi mandiri anak dan juga bertanggung jawab. Dan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, tidak seperti konsekuensi dan hukuman, tapi restitusi itu lebih ke untuk belajar dari kesalahannya. Nah, langsung yang pertama ya kita bahas tentang segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini hal yang pertama dilakukan guru ketika menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi dari anak yang bersalah menjadi anak yang sukses atau berhasil seperti itu ya. Jadi dengan menstabilkan identitas. Dan menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi belajar dari kesalahan gitu. Ciri-cirinya biasanya menstabilkan identitas itu, nah ini nih pernyataan yang akan ketika menstabilkan identitas. Bicara ketika anak berbuat salah, guru itu bilang seperti ini, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Aku juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini nih Bapak Ibu Guru. Yang hal pertama yang dilakukan
ketika menerapkan segitiga restitusi ketika menstabilkan identitas. Jadi ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi seperti memaklumi ya, bahasanya itu memaklumi bahwasanya yang berbuat salah itu ya manusiawi gitu, seperti itu. Tapi tetap tidak membenarkan perbuatannya itu. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan yang dilakukan anak itu benar-benar memang salah ya Bapak Ibu Guru. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang maksudnya Bapak Ibu Guru artinya anak itu ketika melanggar atau berperilaku salah itu pasti kan ada penyebabnya atau ada dorongan atau sesuatu yang muncul sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, itu divalidasi tindakan yang salahnya. Biasanya pernyataannya seperti apa? Pernyataannya nah, seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini yang pernyataan yang biasa digunakan ketika pada tahap validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kita menggali alasan-alasan kenapa siswa melakukan hal itu. Kemudian kita menanyakan apakah perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah. Biasanya anak tuh bisa jawab ya, artinya tahu bahwa kadang yang dilakukannya itu salah. Nah, ini divalidasi. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, menanyakan keyakinan kelas itu seperti apa? Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini nih. Keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, ketika menerapkan segitiga restitusi, alangkah baiknya kita itu sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Artinya ketika anak melanggar poin-poin itu kita tinggal menanyakan keyakinan kelasnya. Karena kalau kita belum membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, nanti kita mau nanya keyakinan kelas apa, anak juga nanti bingung jawabnya. Apa ya? Karena memang belum ada keyakinan kelasnya. Tapi kalau sudah menerapkan keyakinan kelas pada poin yang ke-6 tadi, itu kita mudah mengaitkan keyakinan kelasnya, gitu Bapak Ibu Guru. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru ya? Nah, di sini ada contoh video penerapan segitiga restitusi ya. Ini hanya sebatas contoh Bapak Ibu Guru. Ini bukan real, artinya bukan nyata anak ini sebagai pelanggar, bukan. Ini hanya model saja. Jadi ada kasus anak itu sering terlambat karena malamnya itu dia selalu main game, begadang main game sampai larut malam, akhirnya bangun kesiangan dan terlambat. Ini sederhana saja Bapak Ibu Guru, bukan berarti ini paling benar videonya, ini hanya contoh saja. Mungkin bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu Guru di kelasnya masing-masing. Lihat kamu sering datang terlambat ya? Kamu tahu kan aturan sekolah kita bahwasanya murid itu harus datang ke sekolah tepat pukul 7. Iya, tahu Pak. Nah, mungkin terlambat itu hal yang biasa.
Ya, itu Bapak Ibu Guru hanya sebagian kecil saja contoh dari penerapan segitiga restitusi. Yang terpenting Bapak Ibu Guru ketika menerapkan segitiga restitusi itu harus kalau bisa harus di ruangan yang ini ya, artinya ruangan yang nyaman tanpa ada orang yang lain yang melihat, supaya anak nyaman dan anak bisa berkata jujur sesuai hati nuraninya seperti itu. Karena ibaratnya ini segitiga restitusi itu dari hati ke hati ngobrolnya, dialognya seperti itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin itu pemaparan atau pembahasan dari saya tentang budaya positif ya, yang tadi konsepnya ada 7 konsep inti tentang budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu Guru, ternyata waktunya itu lebih melebihi target ya, lebih melebihi target. Yang niatnya 1 jam ini udah hampir 1,5 jam. Mungkin itu Bapak Ibu Guru. Ya, jika dari Bapak Ibu Guru ingin bertanya, mungkin ada waktulah, silahkan boleh ditanyakan langsung. Jika memang ada yang belum jelas, ada yang belum mengerti, kita berdiskusi bersama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan. Semoga sih sudah jelas semua ya Bapak Ibu Guru ya. Artinya kalau sudah jelas ya Bapak Ibu Guru juga bingung mau nanya apa gitu kan, sudah jelas mungkin seperti itu. Yang diharapkan sih sudah jelas semua. Tapi kalau memang ada yang ingin disampaikan silahkan Bapak Ibu Guru. Kalau dirasa cukup ya kita akhiri saja Bapak Ibu Guru. Bagaimana? Cukup ya? Oke, baik Bapak Ibu Guru. Kalau begitu saya minta Bapak Ibu Guru mengaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Tampilkan gaya terbaiknya lah. Ya, yang belum rapi rapikan dulu, mungkin rambutnya sisir dulu. Iya. Kita foto bersama. Udah ya, aktif semua ya. Ya, siap. Saya juga gaya dulu. Oke, 3, 2. Tahan Bapak Ibu Guru. Sebentar. Itu paling bawah. Oke. Satu lagi ya. Ini Satu Ya, lagi. 3, 2. Jangan bergerak kalau belum 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Luar biasa sekali. Kehadiran Bapak Ibu Guru ini sangat berarti bagi saya khususnya, dan tentunya ini sangat bermanfaat juga Bapak Ibu Guru ke depannya, karena tujuan dari kegiatan ini itu untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Ya, saya selaku pembawa acara, bukan pembawa acara ya, pemateri atau bisa yang memaparkan materi pada hari ini. Sukses Kak Ato. Saya ya terima kasih Bu Masito. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Oh ya Pak, itu amplopnya ambil sendiri masing-masing ya di Mega Bu Mary. Amplop baik, amplop. Ayah. Lillahi ta'ala. Ya. Kamu. Mari kita tutup dengan ditransfer ke kamu Pak Ato. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya,
Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Guru di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu Guru jika ingin live di See you next time. Aku Ya. di rumah. Distancing home. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Oke, keyakinan kelas itu bisa dikatakan kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan murid. Paham ya? Nanti kira-kira kalian tuliskan apa saja yang harus disepakati di dalam kelas. Contoh, misal dilarang makan di kelas. Nah, itu salah satu kesepakatan kelas ya, dan harus disepakati bersama. Kira-kira boleh tidak makan di kelas? Nah, contohnya seperti itu. Silakan kalian tuliskan apa saja kesepakatan kelas yang nantinya akan kita sepakati. Paham?
bersama-sama ya. Jadi tidak ada lagi yang boleh membuang sampah di dalam kelas. Kalau ada Pak bagaimana? Nah, dapat konsekuensinya apa misalkan? Nanti bisa saja suruh membersihkan kelas atau menyapu atau membuang sampahnya pada tempatnya. Hai, nama saya Najwa, kelas 6 SDN Teras 1. Saya senang sekali telah membuat keyakinan kelas bersama Pak Atoilah. Saya dan teman-teman akan meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, saya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih.